Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam amma ba'du. Para teman-teman rahimakumullah. Saya akan menambahkan bacaan kitab lagi fikihnya karena tajwid, hadis, lalu kitab-kitab yang kecil saya sudah membacanya tapi belum ada fikih. Nah, maka oleh karena itu saya akan menambahkan fikih dari fikih Syafi'i ya. Ini kitabnya Matan Takrib ya, Matan Al-Ghayatu wa Takrib karya Syekh Abi Syuja. Nama lengkapnya Syihabuddin Ahmad bin Husain bin Ahmad Abi Syuja Syihabuddin At-Taib Al-Asfihani, lahir pada tahun 434 Hijriah, tempat lahirnya di Basrah di Irak beliau. Wafat pada tahun 488 Hijriah atau 593 Hijriah di Madinah. Dalam usia panjang sekali beliau, usianya 160 tahun, sangat panjang. Dan saya membaca kitab Matan Ghayatu Takrib itu sarahnya yaitu At-Tadhib, karena kitab At-Tadhib dilengkapi dengan beragam dalil, baik Qur'annya maupun hadisnya. Oke, kitab At-Tadhib ini salah satu syarah dari Matan Ghayatu Takrib dari karya Syekh Abi Syuja. Ini pengarangnya yaitu Dr. Mustafa Dib Al-Bugho, cetakan Ibnu Katsir, Beirut. Sebelum itu kita al-fatihahkan dulu buat kedua ulama kita, al-ulama Syafi'i, karena beliau bermadzhab Syafi'i. Wa khususan ila ruhi Syekh Abi Syuja Dr. Mustafa Dib Al-Bugho. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, langsung dibuka halaman 10. Langsung Kitabut Thaharati. Membahas tentang kitab Thaharah, yaitu kitab bersuci, Thaharah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati utawi iki iku kitab Thaharah, yaitu kitab bersuci. Al-miyahul lati yajuju biha tathiru sab'u miyahin. Utawi sakehe ni jama taksir, utawi sakehe banyu allati kang yajuju wenang biha kelawan alati atau miyah at-tathiru apa bersuci sab'u miyahin iku ni khabar dari miyah. Khabar dari miyah iku 7 sakehe air. Jadi musannif mengatakan air-air yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada 7 air ya, ada 7 air. Ma'us samai siji air langit. Yang pertama air langit atau air hujan. Nah, ini air hujan itu bisa dibuat bersuci, maksudnya sah untuk digunakan berwudu atau mandi janabah. Sedangkan untuk menghilangkan najis ada pembahasannya sendiri mengenai hal ini. Oke, firmannya apa? Di sini dikatakan firman Allah Subhanahu wa taala boleh menggunakan air langit untuk bersuci. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Surat Al-Anfal dalilnya ayat 11. Wa yunazzilan Allah menurunkan 'alaikum kepada kalian minas sama'i dari langit ma'an air, yaitu air hujan, liyutahhirakum bih, dan dengan air itu ya kan, atau Allah memberikan agar kamu dapat bersuci dengan air tersebut. Surat Al-Anfal. Yang kedua adalah ma'us sama'i siji air langit wa ma'ul bahri lan kang kaping done air laut. Dan yang kedua air laut. Firman sabdanya apa? Di sini ada air laut itu boleh digunakan untuk bersuci. Wa ahaditsun minha marawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang laki-laki bertanya kepada baginda Nabi Muhammad, faqala, laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna narkabul bahra. Kata laki-laki itu, bahwasanya saya itu mengendarai kapal atau menyeberang di lautan gitu ya, dengan menggunakan kapal. Wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'.
dan kami membawa gitu air sedikit sekali yaitu buat minum gitu kan. Fa in tawadda'na bihi atsya'na afa natawadda'u bima'il bahri. Jika gitu kan, kalau seumpamanya saya berwudu dengan air yang sedikit itu atasna maka kami akan kehausan. Apakah boleh kami berwudu bima'il bahri dengan air lautan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Air yang ada di lautan itu suci dan bangkainya pun ya sama halal dimakan, dia itu suci, artinya boleh digunakan untuk berwudu. Nah itu dalil yang kedua. Maksudnya al-hillu maitatuhu itu ayyukalu ma mata fihi, yaitu boleh dimakan sesuatu yang mati di air laut tersebut, di laut tadi ya, min samakin dari ikan, wanawihi dan semacam ikan, bidun nidabhin tanpa adanya disembelih syar'in menurut syariat. Ya kalau masa ikan paus disembelih dulu atau ikan apa hiu atau yang ada di laut masa disembelih dulu, nggak perlu ya, bidun nidabhin syar'in. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga wama'un nahri lan air sungai, wama'ul bi'ri lan air laut, wama'ul lan air sumur, maaf, wama'ul aini lan mata air, wama'ul salji lan air salju, wama'ul barodi dan air embun. Nah, itu semua 7 macam air ini boleh digunakan untuk bersuci. Selanjutnya, summal miyahu ala arba'ati aqsamin, tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Summal miyahu kari-kari utawi sakehe banyu ala arba'ati aqsamin iku ingatase 4 bagian. Kemudian air-air itu terbagi 4 bagian. Yang pertama tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Siji air suci kang mensucikan kang ora den makruhaken. Yang pertama adalah airnya suci, kemudian mensucikan, airnya suci boleh dapat diminum, kemudian mensucikan, boleh untuk berwudu, ghairu makruhin, tapi tidak makruh. Air apa itu? Wahwa al-ma'ul mutlak, yaitu disebutnya dengan air mutlak. Yang tadi 7 disebutkan tadi ya, air mutlak. Wal aslu fi tahuriyah al-ma'u al-mutlak. Oke. Selanjutnya wa tahirun mutahhirun makruhun lan kang kaping yang kedua airnya suci lan suci tur kang mensucikan makruhun tur kang makruh ya. Selanjutnya yang kedua adalah airnya suci mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Air apa? Wa huwa lan utawi air tahirun mutahhirun makruhun al-ma'u al-musyammasyu iku air musyammas, yaitu air yang terkena sinar matahari. Maka hukumnya makruh ketika ada air yang terkena sinar matahari lalu digunakan untuk bersuci, berwudu. Nah, itu hukumnya makruh. Oke. Di sini dijelaskan di syarahnya al-musakhinu fi ina'in min ma'danin biharri syamsi ya. Wadah ya yang dipanaskan, wadah tersebut jadi fi ina'in dalam wadah ya, seperti min ma'dan, barang tambang ya, karena panasnya sinar matahari tadi itu. Takutnya nanti karat-karatnya itu naik. Nah, ketika naik karatnya yang dari bahan tambang tadi naik, nah itu takutnya mengenai kulit dan kulitnya akan menjadi, di sini dikatakan yusabbibu maradul barosi aw yaziduhu gitu, menyebabkan akan terjadinya iritasi kulit seperti belang lalu atau lepra dan lain-lainnya jika kita berwudu dengan air musyammas, air yang dipanaskan matahari. Nanti molekulnya yang karatnya itu naik ke atas dan itu menyebabkan sakit. Wala yakunu makruhan. Nah, ini perlu dicatat illa ida ustumila fil badan wa kana fi qatri harin kal hijaj. Gitu tuh. Dan tidak makruh kecuali air itu digunakan untuk badan. Jadi air musyammas tadi itu enggak makruh jika digunakan air musyammas, air yang terkena matahari tadi itu enggak bakal makruh apabila airnya itu untuk selain badan, untuk seumpama untuk nyuci piring, ya nggak makruh. Lalu kemudian untuk ngepel, nggak makruh. Untuk nyuci baju, nggak makruh. Illa idza ustumila fil badan. Nah, di sini dikatakan
kecuali emang digunakan untuk badan gitu. Wa kana fi qatri harin, dan airnya itu selanjutnya itu di daerah-daerah yang panas kal Hijaz, seperti Hijaz. Nah, nanti bisa dilihat lagi perinciannya di kitab Al-Iqna, dijelas banget Al-Iqna itu tentang bab air ya awal ini Al-Iqna, atau kitab Bujairami atau Baijuri, atau kitab Hotel Qorib pun ada sedikit ya. Nah, itu kalau misal tempat yang panas seperti Hijaz ya itu nggak diperbolehkan jika kita menggunakan air musyammas. Nah, pertanyaannya gitu kan, kalau di Indonesia boleh tidak? Ya nggak masalah, karena nanti dalam kitab Al-Iqna itu panas-panasnya itu hanya di daerah-daerah emang yang panasnya luar biasa derajat Celciusnya. Nah, itu yang nggak diperbolehkan. Bahkan kalau misalnya dalam kitab Kifayatul Akhyar pun sama keterangannya. Imam Nawawi mendaifkan hadis yang mana Aisyah atau itu ya, hadisnya itu didaifkan oleh Imam Nawawi. Nanti bisa kalian lihat lagi hadisnya ya tentang masalah air musyammas. Oke, selanjutnya. Jadi intinya dulu, kalau di Indonesia itu nggak berlaku jika kita berwudu dengan air musyammas, karena ketika kita berwudu dengan air tersebut kan panasnya kurang di Indonesia, dan tempatnya pun penyimpanan air nggak berbahaya, nggak berkarat. Kalau yang berkarat ya nggak diperbolehkan. Selanjutnya watahirun ghairu mutahirin wa huwa al-ma'ul musta'mal. Lan kang kaping berapa nih? 3 ya. Kang kaping 3 yaitu airnya suci tapi nggak mensucikan. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Air apa? Wa huwa al-ma'ul musta'mal. Olan utawi tahirun ghairu mutahirin, airnya suci tapi nggak mensucikan. Al-ma'ul musta'mal iku air musta'mal. Air musta'mal itu air bekas orang lain ya, menggunakannya untuk mengangkat hadas seperti berwudu atau mandi janabah. Namun bila wudu atau mandinya bukan dalam rangka mengangkat hadas gitu ya, alias hukumnya sunnah, maka tidak berlaku hukum musta'mal, seperti itu. Oke, air bekas ya. Wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirati. Selanjutnya air yang berubah lan air kang berubah bima khalatahu kelawan sebab barang kang nyampuri apa barang hu ing air minat tahirati saking sakehe benda-benda yang suci. Selanjutnya air yang berubah ya, ada air seumpamanya berubahnya kenapa? Bima khalatahu minat tahirati. Berubahnya itu karena ada benda yang suci yang jatuh ke dalam air tersebut. Contohnya ya seumpama benda suci itu sabun, ringso, daya, belao. Nah, itu semua airnya berubah ya kan? Tapi ketempelan perubahnya itu dengan benda yang suci. Oke. Selanjutnya wama'un najis, dan air yang najis. Kita lihat 3 ya. Fi raf'i hadasin wa dalilu kaunuhu tahiron ya, suci ya. Rawahul Bukhari an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ja'a Rasulullah datang ya uduni wa anna marin la akilu fatawadda wa saba alayya min wudu'ihi. Oh, ini 2. Yang 3 mana ya? 3 ya? Beda. Oh ya 3. Lihat 3. Oh, ini. Al-asya'u at-tahiratu allati yastagni anha al-ma'u adatan walakin la yamkinu fasluha anhu ba'dal mukhalaf kal miski wal milhi wa nahwiha wa kaunuhu ghairu mutahirin li annahu asbaha lam yusamma ma'an fi hadal halah ya. Tapi tidak bisa mensucikan ya. Kayak minyak, kayak air, kemasukan air misik, garam di sini. Kalau seumpamanya airnya itu emang tidak banyak dan perubahannya itu seperti yang tercampur air kopi ya, itu kan nggak boleh suci tapi nggak mensucikan. Kan kemasukan benda yang suci, air susu. Wa ma'un najisun, lan air yang najis. Air yang najis itu wa huwa alladhi halat fihi najasatun.
lan utawi air kang najis iku kang halat terjatuh fihi ing dalam alladzi najasatun opon najis. Di selanjutnya air yang kejatuhan benda yang najis namanya muntah najis ya, barangnya itu bendanya namanya muntah najis. Jadi ada air lalu kemudian terjatuh benda yang najis, maka airnya ikut najis. Airnya kurang 2 kulah yang terkena najis atau airnya mencapai 2 kulah gitu kan. Wa huwa lan utawi air gitu kan. Duna kulata ini iku kurang dari seliannya 2 kulah. Au kana kulata ini atau 2 kulah fatagoyara maka berubah airnya. Nah, atau airnya kurang dari 2 kulah gitu. Atau lebih airnya 2 kulah atau ya 2 kulah kemudian berubah airnya, maka itu airnya tidak dapat digunakan untuk berwudu jika najisnya itu menguasai atau lebih dominan. Pertanyaannya gitu kan, berapa sih 2 kulah gitu kan? 2 kulah itu menurut di sini bentar. Wa kulatani, nah ini ada lan 2 kula lan utai 2 kula khamsumi'at ritlin iku 500 ritel bi Bagdadiyin ing dalam negeri Baghdad takriban kurang lebih fil asohi dalam kaul kang sohe. Jadi menurut ulama Baghdad ya kurang lebihnya 2 kula itu 500 ritel. Ya konversi volume 2 kula itu di zaman modern ini ya ada banyak versi. Ada yang menyebutnya 216 liter itu menurut Syekh Syifa binti Hasan Hito. Bisa dilihat kitabnya halaman 20. Ada juga yang menyebut 270 liter. Itu menurut Dr. Randes Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu jilid 1 halaman 75. Ya, seperti itu. Oke, itu saja teman-teman. Nanti kita lanjutkan lagi. Kalau misalnya pengen lebih jelasnya ya teman-teman bisa buka kitab syarah-syarahnya ya. Itu sangat jelas sekali. Disarankan Kifayatul Akhir juga bagus, Al-Iqna dan lain-lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.